Puji Tuhan, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul seperti kupu-kupu atau butterflies. Saudara, kita akan baca dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum saya mulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus menguasai firman Tuhan. Roh Kudus menguasai pembicara. Roh Kudus juga menguasai hati pikiran saudara di rumah, supaya saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus menjamah hidup kita semua, merubahkan, memberkati, menolong hidup kita. Kita akan berdoa. Kirala mata sikinarala mata sangka. Inarala mata siku ramata sangka lama lamasi. Diarala mata sikinarala mata sangka lama sikinarala masi. Orala mataku ramata sikinarala mata sangka. Kinarala mata siku ramata sangka lama lama lamasi. Kami mengundang kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami membutuhkan jamahan Roh Kudus. Engkau tahu Tuhan, umat-Mu dalam keadaan apa mereka Engkau tahu. Mungkin ada yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Mungkin ada yang dalam keadaan susah, Engkau hiburkan. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Engkau Allah yang maha kuasa. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tuhan, kami tahu firman-Mu itu adalah kuasa. Kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan, Tuhan, bukan dengan kemampuan hamba-Mu, tetapi dengan kuasa urapan Roh Kudus. Oh ramata sikin aralamata siku ramata sangka. Kami mengundang Roh Kudus, kami mengundang Roh Kudus. Oh ramata syatakan aku dipatakan akarapata sikoda karapasi.
Yahwati kana karapata syata kanaku patakanaku rapata sikinarala matase. Inna halapata kana do patikana karalapata sikinarala matasangka. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Jamalah kami Tuhan. Jamalah anak-anak kekasih-Mu ya Tuhan. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan berkat-berkat-Mu. Berkat firman Tuhan. Berkat pertolongan. Berkat anugerah-Mu Bapa. Bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Ora patasi kinarala mata sangkala malamasi. Inarala patasi kuramata sangka dikatakara patasi kinarala masi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai Tuhan firman-Mu. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kupu-kupu ini kita tahu adalah suatu serangga yang indah yang Tuhan ciptakan. Ya, kupu-kupu ini adalah sebagai penyerbuk dalam proses pembuahan bunga. Jadi suatu serangga yang penting. Tetapi di samping itu juga satwa yang indah, yang cantik, yang sering diawetkan karena keindahannya. Dan juga kita tidak sulit untuk mendapatkan melihat keindahan daripada kupu-kupu ini. Saudara, kita bisa belajar firman Tuhan dari tentang kupu-kupu ini. Saudara, di dalam Museum IPB itu ada 1.900 jenis kupu-kupu. Itu jumlahnya adalah 10% dari jumlah kupu-kupu yang ada di dalam dunia. Jadi kupu-kupu ini begitu indah, begitu bagus. Ya, orang mengkoleksi kupu-kupu, dikeringkan, warnanya bisa dilihat berbagai-bagai macam. Bagus sekali saudara, menyenangkan. Satu ciptaan Tuhan yang indah. Satu ciptaan Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Dan kita bisa mempelajari dari kupu-kupu ini. Saudara, kalau bayangkan dengan virus corona itu adalah mengerikan. Di dunia sudah 30.299.645 orang terjangkit COVID-19. Yang meninggal sudah 949.454. Virus corona ini mengakibatkan kematian hampir 1 juta penduduk di dunia mati. Di Indonesia ada 232.628 orang yang terjangkit COVID-19 ini. Dan yang meninggal hampir 10.000. Jumlahnya 9.222 orang yang meninggal. Saudara, saya kira ini berbeda sekali dengan kupu-kupu. Kalau kita melihat kupu-kupu itu, kalau kita mendengar cerita tentang kupu-kupu, senang. Tetapi kalau kita mendengar tentang COVID-19, kita semua bisa ketakutan. Saudara, kita lihat efek dari COVID-19 ini menggoncang perekonomian dunia. Ini adalah pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia terjangkit dengan COVID-19 ini, saudara. Kita lihat dunia bisnis goncang-gancing. Banyak hotel-hotel yang tutup, banyak pabrik-pabrik yang tutup, perjalanan tur banyak yang tutup, penerbangan udara juga banyak yang merugi. Saudara lihat, goncangan ekonomi terjadi karena COVID-19 ini, saudara. Tetapi kalau kita belajar dari kupu-kupu, sangat indah, saudara. Ya, kita bisa belajar banyak tentang kupu-kupu ini, saudara. Tuhan mengizini, saudara, COVID-19 ini terjadi. Salah satu sebabnya Tuhan izinkan adalah karena dosa yang meningkat. Kita dengar LGBT terjadi di mana-mana. Kita juga dengar korupsi yang merajalela. Kadang-kadang untuk aksi-aksi sosial juga digunakan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, menolong orang-orang yang miskin, tetapi juga dikorupsi, saudara. Kesadisan yang meningkat, kita mendengar satu orang gadis masih remaja bisa membunuh ibunya dengan 250 kali tusukan. Saudara, sesuatu yang mengerikan yang belum pernah kita dengar, itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Dosa yang meningkat, anak-anak yang kurang ajar, di mana-mana terjadi orang-orang yang beringas, brutal, jahat. Saudara, itu karena dosa yang meningkat. Tuhan juga izinkan adanya COVID ini, saudara.
Bukan berarti Tuhan membenci orang-orang LGBT. Tuhan tidak benci orang LGBT. Yang Tuhan benci itu dosanya. Tetapi orangnya dikasihi. Bukan berarti Tuhan benci orang yang korupsi. Bukan. Yang dibenci itu adalah dosanya. Tuhan bukan membenci pembunuh. Tetapi yang Tuhan benci itu adalah dosa pembunuhannya. Orangnya Tuhan tidak benci. Orangnya Tuhan kasihi. Tuhan datang bukan untuk orang benar. Tuhan datang untuk orang yang berdosa supaya bertobat. Supaya hidupnya yang berdosa itu berubah menjadi satu ciptaan yang baru. Itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Supaya yang lama lenyap, yang baru terbit. Bahkan Tuhan datang untuk mengundang penjahat. Saudara ingat cerita tentang penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Kalau dia mau bertobat, Tuhan selamatkan. Siapapun pada sore hari ini yang mendengar firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Mungkin saudara terikat dengan narkoba. Tuhan tidak benci saudara. Yang Tuhan benci dosanya. Mungkin saudara terlibat dengan perzinahan. Tuhan tidak benci saudara. Tetapi yang Tuhan benci dosanya. Tuhan ingin melepaskan segala ikatan dosa. Pembunuh, Tuhan ingin melepaskan dari segala ikatan dosanya. Orangnya dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan tadi Tuhan mati, saudara. Dikatakan tadi ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Itu rencana Tuhan. Supaya yang lama itu lenyap, tetapi Tuhan menghendaki satu ciptaan yang baru. Tuhan mengasihi setiap saudara. Walaupun saudara berdosa seperti apapun saat sekarang ini. Mungkin saudara mendengar firman Tuhan saat ini. Dan saudara merasa jiwa saudara tertekan. Karena berat himpitan dosa. Saudara merasa hidup saudara tertekan, stres karena dosa. Pada waktu saat sekarang, ketahuilah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengasihi saudara. Orang-orang yang berdosa dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin merubah hidup saudara. Supaya yang lama itu lenyap, tapi yang baru, ciptaan baru, nyata. Saudara diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu di dalam Lukas 18 ayat 8 firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Tuhan ingin membenarkan. Orang-orang berdosa itu ingin dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi apakah orang mau datang kepada Tuhan? Tuhan berkata, adakah Ia mendapati iman di bumi? Berarti saudara itu satu tanda tanya. Sulit orang percaya. Sulit orang mau menerima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan keraskan hati saudara. Saudara yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, terimalah Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dan percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan hidup kita. Tuhan ingin menyelamatkan saya. Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Supaya karakter kita yang berdosa yang lama itu berubah menjadi satu ciptaan yang baru. Yang berkenan kepada Allah. Yang indah dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita tahu bahwa zaman sekarang ini manusia sedang mabuk dengan teknologi digital. Jaringan telekomunikasi satelit dari 4G akan berubah menjadi 5G. Saudara, lihat seluruh orang sibuk di tangannya. Belanja, transaksi perbankan, sekolah dengan Zoom, kerja, melihat dunia semuanya ada di genggaman tangan saudara. Hal-hal yang positif ada di genggaman tangan saudara. Tetapi hal-hal yang negatif juga ada di tangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita hanyut. Kita mengenal teknologi. Kita mengetahui teknologi itu sangat membantu. Tetapi kita juga harus mengetahui teknologi itu juga bisa merusak, menghabiskan waktu. Sehingga orang tidak lagi punya waktu untuk mencari Tuhan. Sehingga orang tidak punya lagi waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga orang tidak punya lagi waktu untuk membaca firman Tuhan. Lebih banyak waktunya dipakai untuk handphonenya. Lebih banyak
waktunya dipakai untuk perkara-perkara yang positif, tetapi juga banyak perkara-perkara yang negatif yang dipakai waktunya di handphone tersebut. Saudara, kalau kita lihat orang biasanya bangun tidur itu yang biasa kita lakukan adalah berdoa, mencari Tuhan. Tuhan tentunya sangat senang kalau kita bangun tidur, kita mencari Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tentu hati Tuhan sangat senang. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baru. Ya, hari yang baru kita boleh dalam keadaan seperti sekarang ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kebiasaan bangun tidur itu mencari Tuhan sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Orang bukan lagi mencari Tuhan, dia berlutut di bawah kaki Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tetapi orang berubah, yang dicari adalah handphonenya. Ada berita apa? Dari siapa? Ada apa? Yang diingat selalu handphonenya, saudara. Juga kalau kita lihat anak-anak, biasanya kalau dia bangun tidur, mungkin dia mencari ayah dan ibunya, dia peluk ayahnya, dia peluk ibunya. Tentu hal yang sangat indah, yang sangat menyenangkan hati ayah dan ibunya. Tetapi banyak anak-anak yang sekarang sudah berubah, bukan lagi mencari ayah dan ibunya, bukan lagi dia mempersiapkan sesuatu yang penting untuk hari ini, tetapi yang dicari adalah handphonenya. Tentunya hati ayah dan ibunya sangat senang kalau bangun tidur anak-anak itu mencari ayah dan ibunya, mendekap ayah dan ibunya. Tentu itu merupakan suatu hiburan, suatu sukacita. Tetapi teknologi merampas sukacita, teknologi merampas hubungan manusia dengan Allah. Teknologi, saudara, memperjauh hubungan antara anak dan orang tua. Teknologi memperjauh hubungan antara anak-anak Allah dengan Allahnya. Jangan sampai hal itu terjadi, saudara. Ya, juga ayah dan ibu seringkali mereka pulang kerja, biasanya yang dicari anak-anaknya, dipeluk, dirangkul, ditanya apa yang terjadi di sekolah kamu hari ini, apa saja yang kamu kerjakan hari ini. Tetapi sekarang berubah hati ayah dan ibu. Tidak lagi dia mencari anaknya. Suami pulang kerja tidak lagi mencari istrinya, tetapi yang dicari adalah handphonenya. Dia pakai handphone itu untuk bersantai, untuk mendengarkan berita-berita dan lain-lain sebagainya. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi, saudara. Ya, Tuhan mengizinkan COVID-19 supaya manusia itu sadar. Tuhan mengizinkan COVID-19 supaya manusia yang meninggalkan Tuhan itu sadar dan kembali kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan itu pasti baik. Apa yang Tuhan izinkan itu pasti positif. Walaupun kita rasakan negatif, tetapi sebetulnya di balik itu ada rencana Tuhan yang indah untuk saya dan saudara. Tuhan bekerja supaya anak-anak Tuhan tumbuh secepatnya karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Kesulitan-kesulitan yang ada sekarang ini begitu banyak. Kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, kesulitan keamanan, kesulitan apapun. Tuhan punya maksud supaya saya dan saudara keluar menjadi pemenang, membuat permata-permata yang indah dan yang kekal. Karena permata-permata itu bukan dibuat di sorga, saudara. Tapi permata-permata itu adalah dibuat semasa kita hidup di permukaan bumi ini. Dan hidup itu tidak lama, saudara. Hidup itu ada waktunya. Firman Tuhan mengatakan 70 sampai 80 tahun. Saya juga tidak tahu berapa tahun lagi saya akan hidup. Karena umur saya sudah 60 tahun ke atas, saudara. Nah, tetapi Tuhan punya rencana. Apa yang Tuhan izinkan, saudara tanggapi dengan nilai-nilai yang positif. Tuhan menghendaki supaya anak-anak Tuhan mendekat kepada Tuhan. Di masa yang sulit ini, di masa COVID ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah supaya anak-anaknya mendekat kepada Tuhan. Seperti anak-anak pada waktu kecil, pada waktu dia melihat kesulitan, pada waktu dia melihat bahaya, saudara, mungkin tiba-tiba ada anjing yang datang mengejar.
maka anak-anak itu dia akan lari mencari orang tuanya. Demikian juga maksud Tuhan dengan adanya COVID ini, saudara. Tuhan punya maksud supaya masa-masa yang sulit ini, saudara, bukan membuat saudara jauh dari Tuhan, bukan membuat saudara dengan kekuatan saudara sendiri mempunyai planning bagaimana mengatasi COVID ini, saudara. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah seperti anak yang dikejar anjing, dia lari kepada orang tuanya, merangkul orang tuanya seerat-eratnya. Demikian juga rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara pada hari ini, pada hari yang akan datang. Ingat baik-baik, jika saudara menghadapi kesulitan, jika saudara menghadapi kesusahan, jika saudara menghadapi problem ekonomi, jika saudara menghadapi problem kesehatan, jika saudara menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam sekeliling saudara, rencana Tuhan adalah bukan saudara menjauh daripada Tuhan, tapi saudara melekat kepada Tuhan. Jangan sampai saudara lupa untuk hal ini. Ya, kita lihat contohnya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Ayub. Di dalam Ayub 1:21 sampai 22 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lihat di dalam ujian kesulitan. Saya rasa kesulitan Ayub itu luar biasa. Mungkin tidak ada lagi orang yang mengalami kesulitan seperti Ayub. Anaknya mati 10 semuanya. Istrinya berbuat jahat kepada dia. Hartanya habis. Tubuhnya juga, saudara, sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betapa besar kesulitan yang dihadapi Ayub. Betapa besar penderitaan yang dialami Ayub. Saudara, coba saudara bayangkan kesulitan saudara yang sedang saudara alami saat ini. Saudara mungkin ada yang dalam kesulitan ekonomi, di PHK. Saudara mungkin ada yang dalam kesulitan belum mampu bayar sekolah anak. Saudara mungkin ada dalam kesulitan belum mampu bayar kontrakan. Banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang terjadi. Di sana sini terjadi PHK. Di sana sini orang berteriak. Barang-barang tidak ada yang turun harganya. Barang-barang kebutuhan pokok tetap tinggi, mahal. Tetapi pendapatan menurun dengan banyak. Pendapatan menurun luar biasa. Tentu itu sesuatu yang ketidakseimbangan yang menyulitkan hidup kita. Tetapi biarlah kita bereaksi seperti Ayub. Di situ dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam hal ini Ayub lulus dan saudara juga harus lulus. Harus bereaksi seperti Ayub. Dan kita lihat kalau orang yang Ayub itu bereaksi seperti itu, kita lihat Ayub tidak mati, saudara. Tetapi Ayub diberkati kembali, dia punya anak kembali, dia punya kekayaan kembali, 2 kali ganda kekayaannya. Saudara, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi kepada kita, segala sesuatu mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah saudara, COVID ini mengglobal di seluruh dunia. Saudara terima dengan bersyukur. Saudara terima dengan percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan itu baik. Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan ingin supaya kita melekat mencari Bapaknya. Berlari kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar koreksi. Bagaimana kehidupan kita sebelumnya ini. Di masa-masa yang senang tidak ada COVID. Saudara bisa jalan-jalan ke mall. Saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saudara bisa menikmati makanan dengan bebas, dengan sukacita. Tetapi pada saat sekarang ini saudara juga takut makan di restoran. Pada saat sekarang ini saudara juga takut pergi ke mall. Pada saat sekarang ini saudara juga takut pergi ke pasar. Saudara sangat berhati-hati. Tetapi maksud Tuhan, kalau Tuhan izinkan, itu adalah baik. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah.
Kalau ada dosa-dosa yang kita sudah perbuat, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita periksa diri kita, kita perbaiki. Seperti Daud, dia menyelidiki dirinya. Dia berkata, selidikilah akan aku ya Tuhan. Daud menyelidiki dirinya. Demikian juga saya dan saudara. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita memeriksa diri. Kesempatan kita untuk berbalik dari orang yang biasanya menggunakan waktu seenaknya. Dari orang yang biasanya bertindak seenaknya. Kembali kepada Bapa. Cocokkan diri kita dengan firman Tuhan. Hidup yang berubah. Kita biarkan yang sudah lama itu kita lenyapkan. Supaya yang baru terbit untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian juga kita lihat contoh Yusuf. Hidupnya bukan lagi miliknya. Saudara, kalau kita lihat grafik Yusuf itu luar biasa. Pada waktu dia di rumah bapaknya, saudara, grafiknya itu mungkin di atas. Tapi pada waktu dia menjadi budak, grafik itu begitu turun drastis. Nah, kemudian setelah dia di rumah Potifar, grafik itu naik kembali. Masuk penjara, turun lagi. Tapi tiba-tiba dia bisa naik begitu tinggi menjadi wakil dari Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf hidupnya bukan lagi miliknya karena dia menjadi budak. Tetapi Yusuf mempunyai satu prinsip ketegasan. Sekalipun aku harus masuk penjara. Dulu aku seorang budak, sekarang aku enak menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Kalau di perusahaan mungkin sekarang menjadi direktur. Kemudian diajak berdosa dengan istri Potifar. Yusuf mempunyai prinsip, walaupun aku tidak lagi menjadi direktur, walaupun aku tidak lagi menjadi kepala rumah tangga, aku tidak mau berbuat dosa. Saudara, apakah rugi? Orang berpikir pada saat itu mungkin yang menjalankan, dia berpikir, aduh Yusuf, kamu bodoh sekali. Kamu dulu budak. Sekarang kamu di rumah Potifar sudah enak. Ya, kamu terus mempertahankan kesucian. Kamu terus mempertahankan kekudusan. Kamu akan kembali hidupmu menderita. Tetapi Yusuf memilih hidup menderita karena Tuhan. Saudara, di dunia ini hidup tidak lama, saudara. Tidak lama, saudara. Kalaupun kita mati di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan hidup itu untuk Kristus, mati itu untung. Saudara mati, tutup mata di dunia. Tetapi bukan cuma tutup mata di dunia, saudara langsung melek di sorga. Di dunia saudara pikir lebih bagus mana dunia dengan sorga? Tentu lebih bagus sorga, saudara. Begitu saudara mati, dunia saudara sudah tidak lihat mungkin, tetapi saudara langsung lihat sorga. Saudara bertemu dengan Tuhan. Saudara melihat keindahan sorga. Saudara melihat tokoh-tokoh Alkitab. Saudara melihat Tuhan Yesus. Saudara melihat malaikat-malaikat. Wah, pasti saudara sangat bersuka cita. Punya prinsip seperti Yusuf. Punya hati seperti Ayub yang tidak mau berdosa. Walaupun kesulitan apapun, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan dia selalu berkata, Tuhan baik. Apa yang Tuhan izinkan adalah baik. Demikian juga Sadrah, Mesah dan Abednego. Surga kekekalannya akan dirampas, ditukar dengan kehidupan. Sadrah, Mesah dan Abednego itu akan mengalami penderitaan. Sadrah, Mesah dan Abednego itu akan mengalami kesakitan. Tetapi dia rela. Dia tidak mau menukar surga dengan kehidupan di dalam dunia ini. Demikian juga saudara, prinsip-prinsip seperti ini harus kita miliki di dalam hidup kita. Prinsip hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu baik. Prinsip hidup yang seperti Yusuf. Walaupun bagaimana firman Tuhan itu adalah kebenaran. Menderita karena firman Tuhan itu adalah keuntungan bagi Yusuf. Bukan hanya untuk Yusuf. Itu juga keuntungan bagi saya dan saudara. Kalau kita menderita karena Kristus. Demikian juga Sadrah, Mesah, Abednego. Saudara, dia tidak mau menukar hidupnya di dalam dunia ini diganti dengan hidup di dalam sorga
Aturan dia dapat hidup di dalam sorga, akhirnya dia kehilangan sorga. Saudara, banyak orang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, dia tinggalkan sorganya, dia tinggalkan Tuhannya, dia berpindah untuk mendapatkan kekayaan yang besar, dia tinggalkan Tuhannya, dia ikut yang lain. Yang penting dia dapat suami, dapat istri yang uangnya banyak. Jangan seperti itu, saudara. Kita harus punya prinsip seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Puji Tuhan, saudara. Tuhan ingin merubah kembali yang rusak menjadi yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat firman Tuhan ini berlaku untuk orang lama juga untuk orang baru, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ketahuilah saudara, Allah itu penuh kasih. Dia melihat kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan masuk kebinasaan. Dosa itu membawa manusia ke dalam kebinasaan. Dosa itu membawa manusia di dalam kesengsaraan. Dosa itu membawa manusia di dalam kegelapan. Tuhan mempunyai satu rencana yang indah, merubah saudara dari hidup di dalam dosa, lepas dari ikatan dosa, menjadi satu ciptaan yang baru. Walaupun harganya itu tidak terhitung, saudara. Harganya itu dikorbankannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikorbankannya Tuhan Yesus untuk saya dan saudara, mati di kayu salib dengan mati yang penuh dengan penderitaan, supaya saya dan saudara diselamatkan. Itu harga yang terlalu mahal dan tidak terbayarkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam dunia, ya, mobil atau sepeda motor yang saudara miliki rusak, saudara tentu berniat untuk memperbaiki. Iblis itu perusak, pembunuh, pembinasa. Allah itu adalah penyelamat. Allah yang merencanakan untuk keselamatan saya dan saudara adalah Allah yang luar biasa, penuh dengan kasih. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, awal penciptaan manusia, maka firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia atas peta dan atas teladan kita. Allah punya rencana ulang dari yang sudah rusak menjadi sesuatu yang baru dan indah. Awal penciptaan manusia itu adalah sempurna, tapi manusia jatuh di dalam dosa. Kalau saudara punya mobil saja rusak, saudara berusaha memperbaiki. Kalau saudara punya sepeda motor saja rusak, saudara berusaha memperbaiki. Allah juga menciptakan manusia yang sempurna, jatuh di dalam dosa. Allah juga ingin memperbaiki manusia yang sempurna, berdosa, aturan masuk sorga, dia masuk neraka. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan ingin memperbaiki kerusakan. Kerusakan-kerusakan yang ada Tuhan ingin memperbaiki. Kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hidup saudara. Ketahuilah pada sore hari ini, kasih Kristus ingin memperbaiki. Ketahuilah pada sore hari ini, kasih Kristus ingin memperbaharui kerusakan-kerusakan itu, supaya saudara berubah menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang indah. Di dalam dunia menciptakan sesuatu yang baru, itu pasti ada nilai komersilnya untuk mengambil keuntungan. Seperti contohnya, kalau saudara beli mobil merek A, mobil ini sudah bagus, tetapi ganti tahun dia akan ganti model, dan ditambahkan mesinnya juga mungkin dirubah, kemudian aksesorisnya juga mungkin dirubah. Tetapi kalau dia menciptakan sesuatu yang baru, dia mempunyai nilai komersil yang naik, saudara, ya, untuk memperoleh keuntungan. Tetapi Allah berbeda, saudara. Kalau Allah ingin membuat saya dan saudara menjadi baru, Allah berkorban. Ya, Allah menyelamatkan manusia dengan kasih yang tidak terukur. Korban. Kasih itu korban, saudara. Allah itu kasih.
Bukti Allah itu kasih, dia berkorban. Diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, kemudian 3 hari dia bangkit, dan setelah itu dia naik ke sorga, saudara akan dirubahkan, saudara akan diperbaharui, sehingga beban-beban hidup saudara karena dosa itu akan lepas. Ikatan-ikatan dosa itu terlepas. Saudara begitu senang hidup ini. Kalau saudara terikat dengan dosa, begitu berat dosa itu menindas hidup kita. Saudara lihat orang yang kena narkoba, waduh, dia terikatnya luar biasa. Sudah tidak ada lagi semangat untuk hidup. Saudara, kalau bisa lepas dari narkoba, kalau bisa lepas dari percinahan, kalau bisa lepas dari cinta akan uang, kalau bisa lepas dari kekasaran, kalau bisa lepas dari berbagai macam dosa, hidup itu begitu enak, saudara. Hidup itu begitu senang, hidup itu begitu bahagia. Karena dosa itu membuat kita stres, dosa itu membuat kita hidup tertekan. Tetapi dengan Tuhan, hidup yang berubah itu membuat saudara hidup sukacita, penuh damai, penuh bahagia. Oh, luar biasa, saudara. Di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara lihat kasih Allah. Dia mengasihi saya dan saudara selagi kita masih berdosa. Jadi saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mungkin saudara yang ada dalam keadaan terikat dengan dosa, begitu berat tekanan dosa. Sekali lagi saya katakan, jangan putus asa. Bagaimana saya melepaskan diri dari dosa? Ada jalannya. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Beda dengan manusia, saudara. Manusia mengasihi orang di sekitarnya. Kalau orang itu baik, orang itu mengasihi dia, orang itu mungkin bisa membalas kasih. Kalau suaminya baik, mungkin istrinya bisa membalas kasih. Kalau istrinya baik, suaminya bisa membalas kasih. Tetapi pada waktu suaminya jahat, apakah istri bisa membalas kasih kepada suaminya? Itu merupakan tanda tanya yang harus dipertanyakan. Dan itu sering kita dengar di dalam dunia. Kalau suamiku baik, aku pasti baik sama dia. Kalau temanku baik, aku pasti baik sama dia. Tapi kalau dia sudah merugikan aku, kalau dia sudah berbuat jahat padaku, aku akan balas berlipat kali ganda. Itu manusia, saudara. Tetapi Allah berbeda. Oleh karena Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Kristus berkorban ketika saya masih berdosa, ketika saudara masih berdosa. Jadi ketahuilah saudara, kalau saudara ini pada saat ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang berdosa, yang terikat dengan dosa. Manusia mungkin tidak suka dengan saudara. Manusia mungkin menyingkir dari saudara. Manusia menghindar dari saudara. Keluarga saudara menghindar dari saudara. Teman-teman saudara menghindar dari saudara. Tetapi ada satu yang mendekat. Ada satu yang mau memeluk saudara. Ada satu yang mau mengasihi saudara. Kristus Yesus Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar mengasihi saudara selagi saudara berdosa. Oleh sebab itu, saudara, jangan keraskan hati saudara. Saudara hanya mau bertobat. Saudara hanya mau berubah. Pada sore hari ini biar saudara punya kerinduan bertobat. Saudara punya kerinduan berubah. Mau. Saudara berteriak, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku mau dilepaskan dari segala dosa-dosaku. Tolong saya. Saudara, ketahuilah Tuhan mendengar doa saudara. Ketahuilah Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Saudara, bagi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan,
Saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Tuhan itu ada di hati orang yang penuh kasih. Kalau kita mau melekat kepada Tuhan, memang betul lemnya adalah kasih. Saudara harus punya hati seperti Kristus. Saudara lihat di sekeliling saudara. Saudara harus mencintai orang-orang berdosa di sekeliling saudara. Orang berdosa itu memang tidak enak, saudara. Seperti duri yang menusuk, sakit. Kata-katanya mungkin jahat, kata-katanya mungkin kasar, mungkin pemarah, mungkin merugikan. Tetapi kalau saudara mau melekat kepada Tuhan, lemnya melekat kepada Tuhan, itu adalah kasih. Sekali lagi saya katakan, bagaimana saudara melekat kepada Tuhan? Lem saudara melekat kepada Tuhan, itu adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus 3 menjadi 1, itu karena kasih. Suami istri 2 menjadi 1, itu karena kasih. Suami istri pribadinya 2, tapi 1 kehendak karena kasih. Bapa, Putra, Roh Kudus 3 pribadi, tetapi 1 karena kasih. Kehendaknya 1, Bapa, Putra, Roh Kudus sama karena dia kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Saudara, kalau saudara punya karyawan saudara itu bisa semua bahasa. Saudara untung tidak? Saya kira saudara akan sangat beruntung. Kalau dia bekerja di perusahaan yang besar, pasti dia akan mendapat gaji yang sangat besar. Karena dia adalah bisa menguasai semua bahasa. Demikian juga untuk ukuran rohani. Saudara bisa bayangkan, kalau seorang hamba Tuhan atau sidang jemaat Tuhan itu bisa bahasa malaikat. Luar biasa, saudara mungkin akan terkagum-kagum. Bukan hanya saudara, mungkin dunia akan terkagum-kagum. Orang akan melihat, wah ini loh hamba Tuhan yang luar biasa. Wah ini anak Tuhan yang luar biasa. Karena dia bisa bahasa malaikat. Bukan hanya dia bisa melihat malaikat, tetapi dia bisa berbincang-bincang dengan malaikat. Ini satu tingkat rohani yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, tanpa kasih, kalau saudara bisa semua bahasa, kalau saudara bisa berbincang-bincang dengan malaikat, firman Tuhan berkata, engkau boleh dihargai seluruh manusia di dunia ini. Engkau boleh ditinggikan seluruh manusia di dunia ini. Tetapi di hadapan Tuhan, orang itu adalah seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Oleh sebab itu saudara sekarang bagaimana menilai kasih? Bicara tentang kasih itu pasti tidak enak. Kalau saudara bicara tentang kasih, saudara lihat kasih yang benar. Kasih Kristus yang rela mati untuk orang berdosa. Saudara, apakah saudara rela berkorban untuk orang-orang di sekeliling saudara yang berdosa? Mungkin ada suami yang berdosa, apakah istrinya turut marah, turut benci? Atau dia mau memakai kasih Kristus mengasihi suami yang berdosa? Kalau ada istri yang berdosa, apakah dia mau memakai caranya sendiri? Wah, cerai. Atau dia mau memakai kasih Kristus, rela berkorban? Saudara, yang Tuhan kehendaki seperti Kristus yang rela mati selagi kita berdosa. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kasih yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Luar biasa saudara. Dia punya karunia bernubuat,
dan nubuatannya itu tepat, saudara. Dan aku mengetahui segala rahasia. Wih, luar biasa, saudara. Tidak ada rahasia pribadi. Saudara melihat orang ini, saudara tahu rahasia apa yang ada di dalam hidupnya. Saudara tahu rahasia yang akan datang dari orang ini. Wih, luar biasa, saudara. Kira-kira orang ini seperti apa luar biasanya. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Pengetahuan apa, saudara? Pengetahuan baik di bumi, baik segala macam jenis pengetahuan yang dicari, yang dikejar oleh manusia. Kepintaran yang super genius. Dia memiliki, saudara. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Saudara bisa lihat orang punya iman, gunung aja pindah. Orang kanker dalam nama Yesus sembuh. Orang mati bangkit. Orang yang di dalam kesukaran didoakan tertolong. Saudara, kita lihat kuasanya ini luar biasa. Sangat mengagumkan. Jabatannya sangat tinggi. Tetapi tanpa kasih tidak berguna, kata firman Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi saudara lihat, kasih itu melebihi kuasa. Saudara lihat, kasih itu melebihi kepintaran. Kasih itu melebihi kemampuan supranatural. Kasih itu dahsyat luar biasa, saudara. Saudara bisa selamat, saya dan saudara bisa selamat, itu karena kasih. Karena korban Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu hebat luar biasa, telah menjadi manusia, lahir di kandang Bethlehem, mati dengan mati yang terkutuk di atas kayu salib. Luar biasa, saudara. Kasih itu tidak ada ukurannya. Saudara, sangat tinggi sekali kasih itu. Di dalam ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan. Kasih itu di bumi sampai di sorga. Orang yang ingin mempunyai kedudukan yang tinggi di sorga, itu rumusnya itu kasihnya harus naik, saudara. Buat apa saudara bisa bernubuat? Buat apa saudara bisa bahasa malaikat? Buat apa saudara menguasai seluruh pengetahuan? Tanpa kasih, saudara bisa ditolak oleh Tuhan. Tanpa kasih, saudara akan mempunyai kedudukan yang rendah. Walaupun di dunia saudara sangat tinggi, tetapi di sorga tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, saudara. Tapi yang dibawa di bumi sampai di sorga itu adalah kasih. Kasih itu dibuatnya di mana, saudara? Di dunia ini. Artinya Tuhan tempatkan saya dan saudara di dalam dunia ini supaya berbuat kasih. Kasih yang seperti Kristus. Kasih yang tidak ingin satu orang pun binasa. Kasih yang rela berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu, orang Kristen tidak ada kata-kata cerai. Kalau saudara lihat kasih, apakah masih ada kata-kata cerai? Oh, suamiku tidak setia, suamiku berzina bolak-balik, aku ampuni. Sekali, dua kali aku ampuni, 10 kali yang sekarang. Aku sudah tidak tahan. Jalan satu-satunya adalah cerai. Apa itu kasih? Tuhan izinkan semuanya itu baik. Ayub berkata, semua yang diizinkan Tuhan itu baik. Kalau Tuhan mengizinkan itu, satu kesempatan buat bapak, ibu, saudara untuk menumbuhkan kasih saudara. Kalau saudara menjumpai orang-orang yang baik saja, orang-orang yang penuh kasih, kapan kasih saudara akan bertumbuh? Kapan kasih saudara akan meningkat?
Kasih saudara itu akan meningkat kalau saudara punya istri yang brengsek. Kasih saudara itu akan meningkat kalau saudara punya suami yang brengsek. Kasih saudara itu akan meningkat kalau saudara punya anak-anak yang nakal, mungkin tidak bertobat. Kasih saudara itu mungkin kalau saudara ditaruh lingkungan yang jahat. Kasih saudara akan bertumbuh dan kasih itu tidak berkesudahan di bumi sampai di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita lihat tentang ciptaan yang baru. Ya, kita lihat tentang proses kupu-kupu. Telur diletakkan di ranting atau daun 3 sampai dengan 5 hari, dia baru menetas, saudara. Kemudian timbullah larva atau ulat. Kita sering lihat di pohon itu tiba-tiba jatuh ulat bulu, saudara. Ya, tentu saudara pasti tidak senang kalau ulat bulu itu kena badan saudara bisa kegatelan, saudara bisa bengkak, saudara bisa lari ke rumah. Kalau masih dekat rumah, kalau nggak dekat rumah itu yang bingung saudara. Kalau di rumah saudara lari, cepat-cepat saudara mandi supaya bulu-bulunya itu hilang dan gatalnya hilang. Saudara, oleh sebab itu manusia sangat tidak senang melihat ulat bulu itu. Ya, kadang-kadang dibunuh, saudara ya. Nah, kemudian dari ulat itu dia berubah menjadi kepompong, itu 7 sampai dengan 20 hari. Setelah itu dia menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Dia terbang, tadi satu bunga yang satu, terbang lagi ke bunga yang lain. Kita lihat satu kupu-kupu, kita lihat begitu indah, warna-warni. Kita lihat kupu-kupu yang lain, kok berbeda warnanya ya. Yang satu mungkin kuning, yang satu mungkin hijau, yang satu mungkin biru, yang satu mungkin transparan kupu-kupunya. Waduh, luar biasa bagusnya. Saudara, pasti umumnya manusia itu akan senang dengan kupu-kupu. Saudara, manusia lama itu saya gambarkan dengan ulat. Tidak ada yang baik. Manusia umumnya tidak suka karena merugikan. Ya, bisa timbulkan bengkak-bengkak, bisa timbulkan gatal. Itu ulat itu saya bisa gambarkan tentang kehidupan lama kita yang tidak ada bagusnya. Kalau saudara lihat ulat itu tidak bagus. Kalau saudara kena ulat juga tidak bagus. Itu tentang kehidupan manusia lama kita yang tidak baik, yang tidak bagus di hadapan Allah. Saudara, kehidupan lama itu ditulis di dalam Galati 5:19-21. Itu cerita tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan. Saudara, kedengkian, pesta pora dan lain-lain sebagainya. Ya, itu sesuatu yang kita lihat memang tidak ada yang bagus, saudara. Ya, manusia lama itu memang sifat dosanya itu seperti itu, ada di dalam dirinya. Ya, manusia itu cenderung kepada dosa. Ya, saudara lihat, inilah manusia lama. Pikirannya itu kotor, saudara. Pikirannya itu cenderung kepada dosa. Kalau kita lihat, saudara, lalat, ya. Saudara pasti tahu yang namanya lalat. Pernah satu kali saya lihat di jalan, pada waktu saya jalan pagi, ada lalat begitu banyak, begitu penuh lalat itu di satu objek, saudara. Saya sampai bingung, saya paranin, saya lihat, lagi ngapain itu lalat? Oh, ternyata lalat itu, saudara, lagi di atas bangkai. Nah, itulah lalat. Manusia lama itu seperti lalat. Suka yang kotor, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor. Itu harus dibuang, saudara. Saudara mau makanan saudara kena lalat? Tentu tidak mau. Nah, supaya makanan kita bersih, kita menghindari lalat. Oleh sebab itu jangan saudara menghindari lalat, tetapi pikiran saudara seperti lalat. Pikirannya selalu kotor, pikirannya selalu jelek, pikirannya selalu negatif, pikirannya selalu melihat selumbar orang, pikirannya selalu melihat kekurangan orang. Jangan seperti itu. Jangan kita punya pikiran seperti lalat, tetapi kita harus seperti kupu-kupu yang baru.
Pikiran yang baik, yang indah, yang suci, yang kudus, Filipi 4 ayat 8. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Itu yang Tuhan mau. Orang yang baru itu dia berubah mulai dari dalam pikirannya. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, pikiran kita itu harus baru. Jangan lagi pikiran kita seperti orang lama yang seperti lalat, tetapi harus baru. Saudara tahu pikiran itu juga turun ke hati. Kalau saudara ambil satu gelas, saudara isi air putih, dia akan keluarnya juga saudara minum air putih. Kalau saudara isi kopi, gelas itu juga saudara minum kopi. Tapi kalau saudara isi limbah, saudara akan minum racun. Demikian juga kalau pikiran saudara biarkan terus berpikir yang negatif, berpikir yang jelek, berpikir yang kotor, berpikir yang sadis, berpikir yang cabul, berpikir yang iri, berpikir yang melihat kesalahan orang lain terus. Saudara akan keracunan, hati saudara akan keracunan. Hidup saudara akan keracunan. Dan perbuatan saudara adalah perbuatan dosa. Tetapi saudara harus ketahui, sekalipun kita ini ulat-ulat, sekalipun saudara yang mendengarkan firman ini ada yang seperti ulat, sekalipun saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada sore ini ada yang seperti lalat, satu hal yang perlu saudara tahu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara yang seperti lalat. Tuhan mengasihi saudara yang seperti ulat. Tuhan ingin merubahkan, bukan terus menjadi lalat, bukan terus menjadi ulat, tetapi Tuhan mau merubahkan saudara menjadi kupu-kupu yang indah, dengan warna yang baik, bisa terbang ke sana ke sini, yang bisa menyenangkan hati manusia, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup saudara menjadi berkat dimanapun berada. Itu berita baik sekali, saudara. Jangan putus asa. Sore hari ini firman Tuhan ini cerita tentang berita baik buat saudara-saudara mungkin simpatisan, mungkin yang belum percaya kepada Tuhan. Yang prinsipnya saudara, manusia yang lama harus dilepaskan. Ulat harus berubah menjadi kepompong. Saudara harus mau berubah. Hidup di dalam daging tidak ada sukacita dan damai. Saya tahu dengan persis karena firman Tuhan mengatakan, saudara yang hidup di dalam dosa, saudara pasti tidak ada damai. Saudara yang hidup di dalam dosa, pasti saudara walaupun saudara tertawa, tetapi sebetulnya engkau menderita, sebetulnya engkau tertekan, sebetulnya engkau merasa susah hatimu, karena engkau hidup di dalam dosa. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau firman Tuhan mengatakan seperti itu adalah 100% kebenaran. Tidak ada orang berdosa itu sukacita. Walaupun dia bersukacita itu hanya sebentar, tetapi hatinya tetap menangis. Hatinya tetap menderita. Hatinya tetap tidak ada damai. Oleh sebab itu saudara harus mau pada sore hari ini diubahkan. Dari ulat, dari lalat berubah menjadi kupu-kupu. Prinsipnya harus mau, saudara. Di dalam Mazmur 38 ayat 4 firman Tuhan berkata, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sakit semuanya saudara, menderita, sangat menderita. Sebab kesalahanku, ayat yang kelima, telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Jadi beban beratnya tidak bisa lagi diatasi sehingga dikatakan menjadi terlalu berat bagiku. Oleh sebab itu banyak orang yang berdosa itu dia putus asa, dan untuk lepas dari beban itu dia tidak tahu jalannya, dia bunuh diri. Saudara sering dengar akhir-akhir ini banyak orang bunuh diri. Baik itu orang-orang yang sederhana, mungkin karena tidak bisa mendapatkan nafkah yang baik. Bukan orang-orang sederhana saja ternyata saudara. Orang-orang kaya pun bunuh-bunuh diri.
Orang-orang populer pun, orang-orang yang banyak disanjung-sanjung, artis, aktor, mereka bunuh diri, mereka kurang apa? Uang cukup, pujian cukup, kenikmatan dunia limpah, kenikmatan dosa apalagi, semua bisa dibayar. Tetapi apakah damai bisa dibayar? Apakah sukacita bisa dibayar? Tidak bisa. Damai sukacita kalau saya dan saudara terlepas dari dosa. Damai dan sukacita kalau hidup saudara yang lama seperti lalat, seperti ulat berubah, diubahkan oleh Tuhan menjadi satu kupu-kupu yang indah, menjadi berkat. Saudara akan menjadi damai, sukacita. Hidup di dunia ini tidak sia-sia. Saudara bisa menikmati. Saudara seperti Rasul Paulus di penjara pun bisa sukacita. Luar biasa. Karena sukacitanya itu dari dalam. Jadi untuk saudara yang berdosa, saudara jangan putus asa. Ya, biasanya larinya itu ke putus asa dan bunuh diri. Karena sore hari ini ada berita baik. Saudara yang merasa putus asa karena dosa, berat tekanan dosa, berat beban-beban dosa, ada yang mengasihi saudara. Ada yang mengasihi saudara, ada yang ingin melepaskan saudara dari dosa. Tuhan Yesus Kristus. Buka hati saudara, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara akan berubah hidupnya. Walaupun saudara orang yang sederhana, tetapi sukacita Tuhan itu bukan dari kemewahan dunia. Sukacita Tuhan itu mengalir di dalam hati saudara. Ya, itu yang Tuhan katakan. Ada ayatnya, ada di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dosa itu membuat manusia haus. Saya kenal satu orang, dia bilang dia biasa berzina. Mulai dari harga yang murah, tidak puas, naik lagi ke yang harga yang mahal. Dari harga yang mahal tidak puas, naik lagi ke harga yang lebih mahal. Terus tidak puas, tidak puas. Bahkan saudara dengar di berita-berita itu, saudara ada yang sampai puluhan juta. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. Saudara, itu menandakan bahwa dia tidak pernah puas. Dosa itu membuat manusia itu tidak puas. Dosa itu membuat manusia itu haus dan haus dan haus terus. Saya ulangin, Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Jadi hausnya itu tidak perlu dari luar, cari kesenangan dunia, cari wanita lain, cari jalan-jalan ke tempat yang bagus, cari makanan-makanan yang enak. Bukan dari situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengalir aliran-aliran air hidup di dalam diri kita. Itu yang membuat saya dan saudara puas. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kalau hidup saudara yang lama dilepaskan, itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu yang membuat saudara puas, dan itu yang membuat saudara tidak merasa haus lagi. Itu luar biasa, saudara. Yang ke-39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi Tuhan Yesus sekarang sudah dimuliakan, sudah naik ke surga. Saudara ya, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu akan turun di dalam kehidupan saudara. Ya, yang akan membuat saudara hidup itu puas. Saudara, manusia itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nah kalau rohnya ini rusak, rohnya ini gelap, rohnya ini kosong,
diisi dengan perkara-perkara dunia, itu yang membuat manusia itu menjadi haus terus. Haus dengan keduniawian. Ya, saya lihat kadang-kadang itu ditunjukin oleh anak saya. Itu di handphone itu saya nggak tahu apa Instagram, apa Facebook atau apa, orang berlomba-lomba dengan kemewahan. Tidak puas, saudara. Saudara punya tas satu yang bagus, merek apa saudara sebutkan. Saudara beli dah. Saudara punya uang, saudara beli. Apa saudara puas? Tidak puas, nanti pengen tipe yang lain. Nanti pengen merek yang lain. Oh, si A beli merek yang lain yang lebih mahal. Mau lagi yang lebih mahal lagi. Manusia tidak ada habisnya. Manusia tidak ada puasnya. Tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu mengalir, akan memberikan kepuasan, akan memberikan kedamaian di dalam kehidupan saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara tahu debu dan tanah itu akan kembali kepada tanah. Saudara ya, pada waktu mati dia akan kembali kepada tanah. Tetapi nafas Allah, roh itu kembali kepada Allah. Ya saudara, itu ditentukan. Roh itu ditentukan. Oh, rohnya ini gelap. Oh, rohnya ini tidak ada lagi rohnya Allah. Yang ada adalah roh kenajisan, roh dunia. Tempatnya bukan di tempat Allah lagi, saudara. Tempatnya itu adalah di neraka. Tetapi kalau saudara menerima Roh Kudus, saudara menerima Tuhan Yesus, saudara menerima Roh Kudus itu hidup di dalam roh saudara. Saudara, tempatnya sudah berubah. Itu sudah tempatnya ada bersama-sama dengan Allah. Nah, bagaimana proses dari ulat menjadi kepompong? Kita harus meninggalkan hidup manusia lama. Ulat harus berubah dulu menjadi kepompong, baru bisa menjadi kupu-kupu. Di dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu harus ditanggalkan. Manusia lama itu harus dilepaskan. Di dalam King James Indonesia berkata, yaitu kamu menanggalkan cara hidup yang lama. Saya dan saudara harus mau menanggalkan cara hidup yang lama. Dari manusia lama itu yang rusak menurut nafsu-nafsu yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu sudah rusak. Tuhan akan memperbaharui menjadi sesuatu yang baru. Manusia daging berubah menjadi manusia roh. Seperti Rom 8:13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, orang yang hidup menurut daging, rohnya itu mati. Tetapi kalau dia dengan roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus, dia mematikan kedagingan, maka dia akan hidup. Kita akan lihat dari buahnya, saudara. Kita lihat, saudara ini sekarang hidup di mana? Daging tadi kita sudah lihat, buah-buah daging itu apa? Ya, kemarahan, pesta pora, ya, kebencian, iri hati dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang saudara periksa, saudara hidup ini di dalam roh yang mana? Kalau saudara hidup dari dalam roh Kristus, Roh Kudus, itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu kata Galati 5 ayat 22 sampai dengan 25. Saudara bisa tahu saudara sekarang ini berada di mana. Kalau saudara sedang berada di dalam daging, cepat berubah, cepat bertobat. Saudara harus hidup
hidup di dalam kebenaran. Saudara harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya saudara ada kasih, ada sukacita dan damai sejahtera dan lain-lainnya, saudara. Saudara tahu, saudara sekarang bisa mengenal, saudara sekarang sedang hidup di mana. Apakah saudara sedang hidup di dalam daging atau saudara sedang hidup di dalam roh? Saudara, kalau kita dalam keadaan hidup yang tidak enak, mungkin saudara hidup di dalam daging, mari berubah. Ya, kita tahu bahwa ulat itu sangat tidak disukai manusia, dan kita tahu bahwa ulat itu adalah mangsa empuk dari burung. Ya, jadi orang yang hidup di dalam dosa itu adalah mangsa empuk dari setan. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau saudara hidup di dalam dosa, setan itu sedang mencuri damai saudara. Setan itu sedang membunuh, membinasakan saudara untuk masuk bersama-sama dengan dia di neraka. Tetapi kalau saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus, supaya saudara mempunyai satu hidup di bumi sampai di sorga, dan mempunyai dalam segala kelimpahan, kelimpahan damai, kelimpahan sukacita, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan berkat. Saudara harus mau berubah, harus mau berubah dari ulat. Saudara harus mau berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Saudara, sebab dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu berubah. Dengan kepandaian saudara, dengan kekuatan saudara, apapun tidak akan bisa berubah. Walaupun saudara bertapa, walaupun saudara pergi ke gunung, bertapa menyendiri, tetap tidak bisa berubah. Kenapa? Nanti saya bahas. Di dalam Rom 7:18-25. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi manusia itu tidak ada sesuatu yang baik. Karena manusia itu adalah manusia berdosa akibat Adam dan Hawa. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik yang dikerjakan, saudara ya. Jadi mau dia, manusia itu mau berbuat baik, tetapi selalu yang dikerjakan itu bukan yang baik, tetapi yang jahat. Itu manusia. Jadi dia punya kehendak, dia punya kemauan, ya, tetapi tidak kuat, selalu gagal. Karena manusia memang terdiri dari daging dan sifat-sifat dosa. Di dalam ayat 19 berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi manusia itu punya kemauan aja. Dengan kekuatannya sendiri, dengan kepandaiannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dia punya kemauan, tapi gagal. Seringkali dia mau berbuat baik, tetapi selalu yang dikerjakannya itu yang jahat. Dia tahu bahwa berzina itu hancur, rumah tangganya hancur, anak-anaknya hancur, anak-anaknya broken home, anak-anaknya unhappy di rumah, anak-anaknya menjadi bergaul dengan geng, anak-anaknya kena narkoba. Itu karena orang tuanya berzina, ribut terus di rumah. Tapi dia tahu seperti itu, dia pengen punya rumah tangga yang baik. Dia pengen punya anak yang baik, anak yang suka di rumah, anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, anak-anak yang happy di rumah dengan ayah dan ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak mampu melepaskan perzinahan. Dia tahu kalau berjudi dia akan habis. Dia ingin lepas dari judi, tapi dia tidak bisa lepas dari judi. Dia tahu kalau judi dia bisa menjual rumahnya. Bahkan yang kelewatan itu istri pun dijual, saudara, karena kalah judi. Habis total, saudara. Tapi dia tidak bisa lepas. Bagaimana aku bisa lepas? Saudara, gagal dengan kekuatan sendiri, saudara. Dia tahu kalau dia benci dendam itu merusak dirinya. Karena di dalam hatinya itu tidak ada kedamaian. Saudara tahu kalau di dalam hati tidak ada kedamaian, jantung itu akan berdebar-debar. Kalau di dalam hati itu penuh kemarahan, tensi itu akan naik. Kalau di dalam hati itu penuh dengan kemarahan,
dendam, benci, iri. Enzim-enzim yang baik itu akan berubah. Yang ada itu adalah enzim-enzim yang jahat. Itu sumber segala penyakit di dalam diri saudara. Dia tahu bahwa kebencian, kemarahannya, keiriannya itu tidak berakibat positif buat dirinya, tetapi berakibat negatif buat dirinya. Tetapi dia tidak bisa melepaskan. Saya mau tidak benci, saya mau tidak marah, saya tidak mau menjadi pemarah, saya tidak mau menjadi orang yang iri. Tetapi saya tidak bisa lepas. Itu manusia, saudara. Ya, kita lihat selanjutnya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi manusia itu ternyata membawa dosa yang diam di dalam dagingnya. Dosa bawaan dari Adam. Jadi sifat dosa, karakter dosa itu ada di dalam manusia. Nah, ini yang perlu dilepaskan. Adam yang pertama itu membawa manusia itu jatuh di dalam dosa dan mempunyai sifat dosa. Adam yang kedua, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang mengasihi manusia, itu melepaskan dari dosa-dosa Adam yang pertama. Itu kuncinya. Jadi kalau saudara mau lepas dari sifat-sifat dosa, saudara perlu percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa melepaskan sifat dosa itu, lepas menjadi satu ciptaan yang baru, yang lama itu lenyap, yang baru itu terbit. Nah, itulah yang disebut kupu-kupu. Kalau sifat dosa saudara lepas, saudara sekarang mempunyai sifat yang baru yang dari Kristus, sifat yang suci, sifat yang kasih, sifat yang kudus, sifat yang lemah lembut, sifat yang rendah hati, sifat yang sabar, sifat yang menguasai diri. Saudara, itu dari ulat saudara berubah menjadi kupu-kupu. Ayat 21. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Manusia suka akan hukum Allah, tapi tidak bisa. Semua agama menyukai akan hukum Allah. Tetapi apakah ada kuasa yang besar yang bisa melepaskan dia dari sifat daging, sifat dosa? Di dalam ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, di dalam tubuh ini sudah ada sifat dosa, karakter dosa. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi manusia itu sebetulnya sudah tertawan dengan hukum dosa. Di dalam daging dia, di dalam kemauan dia, hawa nafsu, hukum dosa itu sudah ada. Anak kecil bisa berbohong, apakah orang tuanya mengajarkan anak itu berbohong? Anak kecil bisa berkelahi, apakah orang tuanya suruh anak itu berkelahi? Tidak. Tetapi kenapa anak kecil bisa berbohong, bisa berkelahi? Anak kecil bisa berbuat banyak kejahatan, mencuri. Kenapa? Karena memang itu adalah sifat dosa, sifat bawaan. Kenapa? Manusia tidak bisa lepas, walaupun dia mau, dia ingin, tapi tidak bisa lepas karena namanya tertawan oleh hukum dosa. Tertawan sudah nggak bisa lepas, saudara. Karena yang menawan itu siapa? Setan yang menawan. Jadi harus ada satu kuasa yang lebih besar daripada setan untuk melepaskan manusia dari hukum dosa. Siapakah yang lebih besar daripada setan? Siapakah yang lebih besar dari Lucifer? Allah yang lebih besar dari setan. Allah yang bisa melepaskan manusia dari hukum dosa dan maut. Itu manusia Allah, Yesus Kristus. Pada waktu dia menjelma menjadi manusia, dia sudah menang dari dosa. Tetapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara lihat, begitu jelas. Kalau saudara mau lepas dari dosa, karena dosa itu ada, sifat dosa, dan manusia itu tertawan oleh setan di dalam hukum dosa dan hukum maut. Itu diperlukan satu kuasa yang besar yang bisa melepaskan tawanan kita terlepas dari tawanan dosa setan. Itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu Allah menjelma menjadi manusia. Dia tidak berdosa sewaktu menjadi manusia. Dia menjadi Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama itu berdosa, manusia yang kedua, Adam yang kedua ini Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berdosa. Dia mati untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Saudara, oleh sebab itu saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa terlalu panjang, sebetulnya masih banyak yang bisa dijelaskan. Tetapi saudara lihat ya di dalam Wahyu 1 ayat 5b. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Darah Yesus, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menyucikan dosa saya dan saudara. Di dalam Galati 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Manusia yang belum ditebus dosanya adalah manusia yang terkutuk. Manusia yang tidak bisa berbahagia, manusia yang tidak bisa ada damai, tidak ada sukacita. Tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menebus segala kutuk, sehingga saudara bisa merdeka, saudara bisa sukacita, saudara lepas dari dosa, saudara bisa hidup berbahagia. Di dalam Matius 1 ayat 21 jelas firman Tuhan mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. KJI mengatakan melepaskan umatnya dari dosa-dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan berakhir. Mungkin saudara yang saat ini ada yang belum percaya Tuhan Yesus. Saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan saudara dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan pertolongan dari keputusasaan saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan saudara dari kebingungan, dari kesusahan, dari ketegangan, stres. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan sukacita dan damai karena dosa-dosa saudara dilepaskan. Oleh sebab itu jangan saudara keraskan hati. Pada saat ini terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, punyailah prinsip seperti Ayub. Walaupun mungkin sekarang masalah COVID itu juga menerjang kita, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan punya maksud supaya saudara binasa, tetapi Tuhan itu punya maksud karena saudara sudah menjadi anak Allah. Larilah kepada Bapa, pegang erat-erat, melekat pada Allah. Dan melekat kepada Allah itu adalah dengan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah orang di sekelilingmu. Saudara, kasih itu adalah lem pelekat saudara dengan Allah. Kasih istrimu, kasih suamimu, kasih anakmu, kasih orang-orang di sekelilingmu, walaupun dia tidak enak, saudara tetap berjalan di dalam kasih. Puji Tuhan. Saudara, saya akan berdoa. Saya akan berdoa nanti untuk yang percaya, yang pertama untuk saudara yang mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ora mata sikinara mata sangka. Kuriala mata sikura mata sangka lama. Saya percaya Roh Kudus saat ini menjamah kita semua. Roh Kudus berkarya. Jamah kami. Jamah anak-anakmu. Jamah saudara-saudara kami yang hidupnya tertekan,
yang beban berat, Tuhan, yang belum percaya supaya mengambil keputusan, supaya hidupnya tidak hanya sebagai ulat yang menjijikan, tetapi hidupnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang manis, yang indah, yang terbang, yang bisa dinikmati orang tua, orang muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, bisa menikmati indahnya kupu-kupu yang terbang, indahnya orang yang lepas dari dosa, indahnya orang yang berjalan di dalam roh. Tuhan bekerja. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, Yesus jamah ku jadi baru. Kita ulangin saudara, tadi ada lupa sedikit kata-katanya. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Saudara yang mau percaya kepada Tuhan, saat ini Roh Kudus berkarya. Saat ini Roh Kudus menjamah saudara. Saudara bilang di hati saudara, aku mau Tuhan berubah. Aku mau Tuhan berubah. Aku tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Aku mau berubah menjadi ciptaan yang baru. Aku tidak mau menjadi ulat Tuhan. Aku tidak mau menjadi lalat Tuhan. Tetapi aku mau menjadi seperti kupu-kupu yang indah yang terbang. Oh ralapata sikina ralamata sangka. Biar Roh Kudus saat ini menjamah saudara. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oh rapata sikina ralamata sangka. Oh ralapata sikina ralamata sangka. Oh ralamata syaralamata sikina ralamata sika. Oh ralapata sidi dikata darapata kada kata karapata syata kada kora lapata sikina. Oh Yesus Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Engkau mengasihi orang berdosa. Engkau mengasihi pezina. Engkau mengasihi penjudi. Engkau mengasihi orang homo. Engkau mengasihi orang lesbian. Tuhan, Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan segala jenis dosa, penipu, pembunuh, pencuri Tuhan, pendendam. Engkau mengasihi Tuhan. Engkau benci dosanya. Engkau ingin melepaskan ikatan-ikatan dosanya. Tuhan, saat ini Roh Kudus berkarya. Orala patah sikinarala mata sangka. Saudara yang mau percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan kanan saudara
dan taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Saya akan berdoa pada saudara. Kepada saudara saya akan berdoa. Kirala mata sikuramasi. Saudara ikuti saya. Saat ini saya percaya. Saat ini saya percaya. Ada orang yang dalam keadaan beban yang berat. Saudara betul-betul ingin lepas dari dosa. Saudara merasa begitu berat himpitan dosa. Saudara merasa tertekan jiwa saudara. Saudara putus asa. Saat ini saudara bahkan ingin bunuh diri. Ketahuilah, Tuhan mengasihi saudara. Ketahuilah Tuhan menyayangi saudara. Ketahuilah Tuhan ingin memerdekakan saudara. Ketahuilah Tuhan ingin membuat saudara berkemenangan. Ketahuilah Tuhan ingin membuat saudara hidup berkelimpahan damai, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan berkat-berkat Tuhan. Jangan putus asa, tapi terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikuti saya, saudara. Saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, sore ini, detik ini Tuhan, saya mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat pribadi saya. Tuhan Yesus saat sekarang adalah Juru Selamat pribadi saya. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan saya. Saya percaya saya dimerdekakan daripada segala dosa-dosa saya. Saya menjadi hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, mari masuk dalam hati saya. Tuhan, mari masuk dalam kehidupan saya. Roh Kudus, mari masuk meteraikan saya menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Oh, sikinaralamata sikuramata sangka. Tiaralamata sikitaramas. Saudara yang sudah berdoa dan mau mengaku, saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Percayalah, saat ini Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Saudara akan diubahkan. Saudara akan bersukacita, saudara akan berkemenangan. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Buat saudara-saudara yang dalam kesulitan, buat saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan saudara di tempat yang sakit. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Sakit apapun, cancer, COVID, sakit apapun, jantung, darah tinggi, diabetes, sakit di matamu, sakit di organ-organ tubuhmu, Dia pemilik saudara. Dia pencipta saudara. Dia bisa memperbaiki semua yang Dia ciptakan. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Yesus itu adalah penyembuh. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dari penyakit kita. Saudara yang sakit, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya kalau pada sore malam hari ini ada saudara kami yang sakit, Tuhan, nama-Mu ajaib. Kami tidak memandang kepada penyakit, tetapi yang kami tuju, yang kami pandang adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang ajaib,
Allah penyembuh. Maka dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur Tuhan Yesus, sakit apapun yang diderita, saat ini kuasa kesembuhan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, jadilah sembuh. Haleluya. Bagi saudara yang dalam persoalan, saudara lihat di dalam Alkitab, bangsa Israel terjepit, tidak ada jalan keluar. Bagi manusia jalan buntu. Bagi manusia kesukaran ini saya tidak bisa atasi, tidak bisa sanggup. Tetapi bagi Allah laut dibelah. Bagi Allah matahari bisa berhenti di Gibeon, bulan bisa berhenti di Ayalon. Bagi Allah 5 roti 2 ikan untuk makan beribu-ribu orang. Sisa 12 bakul. 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Bagi Allah tidak ada barang mustahil. Persoalan apapun, kesulitan apapun, saudara jangan goyah imanmu. Saudara hidup dengan iman. Dari iman kepada iman. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada barang mustahil bagi Allah. Angkat tangan saudara. Terima pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ora la pata sikinara la mata sangka. Ora mata sikinara la mata sangka. Kuasa Roh Kudus berkarya. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jamahan. Engkau Bapa yang baik. Engkau telah mengorbankan nyawa untuk menebus dosa kami. Kasih-Mu begitu besar. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu yang dalam kesulitan, di dalam masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Allah terjadi. Kesulitan saudara, beban-beban hidup saudara terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Berkati pemerintah kami, Indonesia yang kami cintai. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Berkati para pejabat di pusat sampai dengan di daerah. Engkau berikan takut akan Tuhan. Biarlah keselamatan Tuhan terjadi di negara yang kami cintai ini. Biarlah kasih bertambah-tambah di negara yang kami cintai. Tuhan, biarlah COVID ini Tuhan bisa diatasi di negeri yang kami cintai. Engkau berkati para dokter, para perawat, Tuhan, mereka yang sudah berkorban. Dengan hati yang tulus Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saudara angkat kedua tangan saudara. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami panggil Aba ya Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang begitu besar. Kasih yang meneteskan darahnya untuk mengampuni dosa kami. Karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bersama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan.